Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Lamsyah dari Prodi PCC Informatika dengan NIM 2304010100303. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang review dan analisis menggunakan jurnal internasional dengan judul Social Media Use and Consumption of Prescription-Free Medication for Anxiety, Sleep and Pain among Norwegian University Students. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan analisis jurnal internasional dengan total ini ada 21 halaman. Jadi saya telah merangkumnya menjadi 9 halaman. Pada jurnal dengan judul penggunaan media sosial dan kondisi obat bebas resep untuk kecemasan, tidur, dan rasa sakit di kalangan mahasiswa Universitas Norwegia. Jadi ini adalah jurnal aslinya ya. Oke, jadi abstraknya, studi ini mengeksplorasi hubungan antara penggunaan media sosial dan kondisi obat bebas di kalangan mahasiswa Norwegia. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami kecemasan, depresi, menjadi sakit kepala, dan nyeri muskuloskeletal. Ini nyeri pada tulang. Banyak 56% dari mereka mengonsumsi obat bebas, sebagian besar dibeli dari apotek komunitas meskipun tidak ditemukan korelasi signifikan antara penggunaan media sosial dan konsumsi obat bebas. Jadi tujuan temuan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan beragam. Hal ini akan membantu dalam pengembangan strategi kesehatan preventif untuk kelompok sasaran ini. Introduction-nya, media sosial dan dampaknya. Media sosial telah melonjak secara global dengan 4,9 miliar pengguna pada tahun 2023, termasuk 88% warga Norwegia menggunakan platform seperti Facebook, WhatsApp, YouTube, dan Instagram telah berkembang besar. Motif umum penggunaan media sosial ini termasuk hiburan, interaksi sosial, pencarian informasi, dan dokumentasi diri. Namun, akses media sosial ini juga menyebabkan kecanduan yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik, gaya hidup, dan interaksi sosial. Meskipun kecanduan media sosial belum diakui secara resmi dalam klasifikasi penyakit, penelitian menunjukkan berbagai efek negatif termasuk pada keterlibatan dan nilai akademis yang lebih rendah, serta kesehatan fisik yang terganggu seperti mata lelah, sakit kepala, dan pola tidur terganggu. Dampak negatif utama dari penggunaan media sosial, kecemasan, dan depresi. Kesehatan mental secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup dan keterlibatan akademis siswa. Penggunaan media sosial dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi di kalangan siswa dari berbagai negara. Algoritma media sosial ini mendorong perbandingan dan ketidakpuasan yang berkontribusi terhadap depresi dan kecemasan. Lalu selanjutnya, setelah kecemasan dan depresi, ada gangguan tidur. Tidur ini penting untuk kesehatan fisik dan mental, namun kecanduan internet berkaitan dengan buruknya kualitas tidur, yaitu depresi dan kecemasan. Penggunaan media sosial ini juga dikaitkan dengan gangguan tidur di pelajar Turki. Namun sebenarnya tidak ada hubungan kausal antara hubungan tersebut dan kualitas tidur sudah selama seminggu. Penggunaan ponsel berlebihan di malam hari dapat mengganggu kualitas tidur karena menurunkan kadar melatonin. Selanjutnya, setelah gangguan tidur yaitu nyeri dan sakit kepala. Penggunaan ponsel pintar untuk media sosial dapat menyebabkan nyeri fisik, terutama di leher, bahunya, dan punggung. Gerakan yang berulang tersebut yang buruk mengalami alamat dan solusi terhadap masalah ini, yang juga mempengaruhi kualitas hidup dan prestasi akademik. Beberapa lain juga meningkatkan risiko sakit kepala, terutama bagi pelajar muda. Ponsel pintar untuk media sosial juga menyebabkan nyeri fisik, terutama di leher, bahunya, dan punggung. Bahan dan metode jurnal ini desain penelitian dan populasi sasaran. Penelitian menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan studi lintas seksi dan kuesioner web untuk mahasiswa di Norwegia. Studi menunjukkan sekitar 300.000 mahasiswa terdaftar di Norwegia, dengan sekitar 63% di antara adalah mahasiswa universitas utama termasuk NTNU, UIO, USLMET, UIB, UIT, dan USN. Populasi yang diteliti adalah mahasiswa universitas Norwegia berusia 18-29 tahun tanpa kondisi terdiagnosis obat atau resep.
Ya, pada metode penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner ini menggunakan istilah-istilah skala kecemasan sosial burden atau PSMS bersama dengan skala gangguan kecemasan umum atau GAD-7, misalnya kesehatan pasien PHQ-9, dan skala insomnia Belges-BIS dipilih untuk penelitian ini. Nah, ini adalah GAD-7 dengan total ada 7 pertanyaan dengan nilai 5 sampai 9 sampai 14, 14 sampai 21, 5 sampai 9 ini termasuk rendah, kecemasan yang rendah, moderate anxiety, severe anxiety, jadi rendah, sedang, dan berat. Lalu yang BHQ atau depresi ini nilai 5 sampai 9 ada 9 pertanyaan, 5 sampai 9 ini rendah, 10 sampai 14 ini sedang, 14 sampai 19 ini cukup parah, 20 sampai 27 ini parah. Lalu yang gangguan tidur atau dengan total 6 pertanyaan, jika lebih harus sama dengan 3 dari beberapa pertanyaan di tiga pertanyaan awal dan lebih dari 3 terus sama dengan di pertanyaan akhir di 2 pertanyaan akhir. Ini termasuk kategori gangguan tidur. Nah, struktur kuesioner ini disusun menggunakan dokumen Word, kemudian dibuat dalam bentuk digital menggunakan Netscape ini semacam web yang digunakan di Norwegia ya untuk membuat kuesioner. Nah, kuesionernya terdiri dari pengantar anonimitas responden, hilang kognitif, dan kriteria partisipasi dari dapat juga tahu tersebut informasi dan berbagi menjadi 4 bagian yang sebagian besar pertanyaan tutup yang harus dijawab dan beberapa pertanyaan dengan pilihan lainnya. Kuesioner ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu kuesioner mencakup data diri seperti jenis kelamin, usia, afiliasi universitas, bidang studi, tahun akademik, dan penggunaan obat resep. Yang kedua, memfokuskan pada penggunaan media sosial siswa termasuk dari platform mikrofon, waktu per hari, dan skor PSMS untuk menilai ketergantungan media sosial. Bagian 3 mengetahui gejala kecemasan, depresi, gangguan tidur, kekuatan nyeri, muskuloskeletal menggunakan skala yang divalidasi. Bagian 4 ini menyoroti penggunaan obat terus oleh siswa termasuk jenis obat, sumber pembelian, dan tujuan penggunaan dan kesadaran akan penggunaan obat yang tepat. Selanjutnya uji coba kuesioner. Uji coba ini menggunakan instrumen yang program dilakukan sebelum implementasi untuk mengidentifikasi ambiguitas dan menyelesaikan segala yang diperlukan. 2 putaran uji coba dilakukan dengan 10 orang dari lulusan universitas. Pada putaran pertama, beberapa lulusan dilakukan setelah menerima materi seperti revisi kategori, respon, dan bagian media sosial dan menggabungkan pertanyaan tentang sakit kepala dari muskuloskeletal. Putaran kedua mengkonfirmasi bahwa sebagian besar masalah telah berhasil diatasi pada putaran pertama ujian coba. Selanjutnya distribusi kuesioner dan pengumpulan data kuesioner yang digunakan untuk penelitian ini didistribusikan melalui Facebook dan Instagram untuk mencapai mahasiswa di Norwegia. Kelompok mahasiswa terdiri dari berbagai universitas di Norwegia. Total keanggotaan grup Facebook 4 kuesioner dibagikan adalah sekitar 50.000 yang mewakili 26% dari total mahasiswa di Norwegia. Pertimbangan etika penelitian sangat penting dalam melindungi partisipasi dan memastikan praktik penelitian yang kuat. Langkah-langkah diambil untuk melindungi antar partisipan dan memastikan proyeknya yang direkomendasikan proyek diserahkan ke NSD SIGT untuk dinilai dan NSD menentukan bahwa data yang direkam sebenarnya anonim. Jadi ini digunakan untuk membuat anonimitas pada respondennya. Jadi data-datanya tidak menjadi tersebarluaskan atau anonim. Lalu pemenuhan data dan uji statistik data mentah dari Jupyter Netscape diimpor ke lembar kerja Excel untuk pemenuhan awal. Analisis ini menguji statistik ada 55 variabel yang dihasilkan dari kuesioner. Terdiri dari pertanyaan dulu dan bebas dan teks bebas. Hasilnya pada hasil yang telah diuji coba, pada hasil yang telah dilakukan ada melibatkan 249 responden. Di antara mereka, semua menyatakan memiliki satu atau lebih diagnosis dan dari jumlah tersebut 23 orang melaporkan menerima pertanyaan tersebut. Jadi ada 249 responden. 105 ini memiliki lebih dari satu gejala. 73 ini menggunakan obat bebas, resep bebas. Lalu jadi totalnya ada 144. Jadi 144 responden, ini 12 jawabannya
invalid, lalu di 132-nya adalah valid. Selanjutnya, penyajian temuan akurasi survei tersebut berdasar dapat tanggapan dari mahasiswa yang mencapai 80% dari total 106, sedangkan mahasiswa laki-laki mencapai 20% dari total 26. Kelompok usia 22 sampai 25 tahun merupakan kelompok yang paling banyak terwakili, sedangkan mahasiswa berusia 26 sampai 29 tahun memberikan tanggapan yang sedikit. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada gender, totalnya ada 132, laki-laki 26, perempuan 106, totalnya yang merespon ini ada 20% laki-laki, 82% dari 106 ini perempuan. Umurnya rata-rata 80 sampai 21 nya ada 47, 22 sampai 25 ini ada 76, 26 sampai 29 tahun ada 9 orang. Lalu bidang mereka ada yang di kesehatan, ada di ilmu dan yang lainnya. Lalu akademik year atau berapa lama mereka di universitas ada yang 1 tahun, ada PPT ada 33 orang, 2 tahun ada 30 orang, 4 tahun ada 16 orang dan seterusnya. Lalu university ini pilih berbagai macam university di Norwegia. Berikut. Lalu selanjutnya penggunaan media sosial. Mayoritas responden ini menggunakan lebih dari satu platform media sosial. Dengan ini ya Snapchat menjadi paling populer 127, Facebook ini ada 121, Instagram ada 118, YouTube ada 87, TikTok 84, WhatsApp 34, LinkedIn 32, Twitter 11 menjadi paling sedikit dan lainnya ada 7. Hanya kecemasan, depresi, dan gangguan tidur dan nyeri. Jadi hasil survei ini menunjukkan bahwa sekitar separuh dari responden mengalami gejala kecemasan dan depresi ringan. Terdapat 8% yang melaporkan kecemasan berat dan 15% mengalami depresi sedang hingga berat. Jadi sebanyak 64% juga mengalami gangguan tidur. 48% mengalami sakit kepala, lalu 46% mengalami nyeri muskuloskeletal. Di sisi lain 20% tidak mengalami sakit kepala dan 20% tidak mengalami nyeri muskuloskeletal. Ini ada anxiety atau cemas. Cemas itu ada yang ringan, ada 10, ringan ada 63%, 48%. Lalu sedang ada 27%, lalu serius ada 10,8%. Dan yang tidak mengalami gejala cemas ini ada 32%,24%. Depresi ada 56 ini ringan, 26 ini tidak mengalami gejala ya. 26 ini serius, 15,11% ini cukup serius, 5,4% ini tidak ada gejala, 5,4 ini tidak ada gejala. Yang 26 ini adalah sedang, ini 2,4 ini serius, lalu tidak ada gejala itu 30%. Lalu ada masalah tidur, 85% mengalami masalah tidur, 47% tidak mengalami masalah tidur. Pusing kepala ada 76% ringan, 14% sedang, 2,1% ambil setiap hari, 17% ini berupa kadang-kadang, yang sedang ini lebih dari 15 hari, dan ini tidak ada satupun, jadi tidak pusing. Setelah nyeri pada tulang ini 61% hanya kadang-kadang, 29% tidak ada, 24% ini lebih dari 15 hari, 80% ini hampir setiap hari. Biasanya penggunaan obat bebas dari 132 responden sebanyak 46% menggunakan obat analgesik kondisi, obat penenang, obat tidur, dan kombinasi dari ini dalam sebulan terakhir. 96% menggunakan obat-obatan yang mengandung paracetamol dan 28% menggunakan obat anti-inflamasi NSAID seperti ibuprofen, naproxen, dan diclofenac. Dan 28% menggunakan BD2 yang mengandung melatonin. Ini adalah data penggunaan obatnya. Jadi khawatir tentang jumlahnya ini ada yang menggunakan ada 62, apoterik amon 62, 8%, dan yang tidak ini ada 12 orang, 16%. Jadi frekuensi rata-rata menggunakan obat itu ada yang hariannya ada yang 5, 7%, ada yang mingguannya ada 13, 7%, ada yang bulanannya ada 14 atau 9%, ada yang kadang-kadang itu 57%.
Jadi mayoritas siswa ini menggunakan sumber obat dari berbagai sumber seperti ini, ada farmasi, lalu recommended PN equity dari kenalannya ada 28 orang, rekomendasi dari dokter itu 24, dari toko kebutuhan sehari-hari ada 14, dari iklan dan dari toko kesehatan dan diet itu ada 2, dan lainnya 8. Lanjutnya, sebagian besar profesor itu membeli obat bebas karena merasa penyakit tidak parah untuk kunjungan dokter atau butuh bantuan cepat. Tingkat keparahan penyakit juga disebabkan oleh karena kehidupan berjalan sibuk. Jadi ini bad relief atau kehidupan yang sibuk. Lalu isu will not serious enough to confront. Jadi menganggap tidak serius, tidak perlu dibawa ke dokter. Lalu time saving rather than division, jadi menghemat waktunya daripada pergi ke dokter. Lalu ada 12 ini mahalnya biaya untuk ke konsultasi ke dokter, dan yang 3 itu lainnya. Lalu tes statistik ini dilakukan meneliti korelasi antara penggunaan media sosial efek negatif dan konsumsi obat penenang. Penggunaan media sosial dan resistensi efek negatif. Penggunaan media sosial ini tidak menunjukkan korelasi signifikan dengan kecemasan, depresi, kemudian tidur, sakit kepala, dan nyeri. Muskuloskeletal responden yang tidak mengalami gejala diperkirakan dari tes statistik untuk memastikan bahwa analisis menargetkan responden yang benar-benar terkena efek negatif dari penggunaan media sosial. Koefisien dari korelasi antara penggunaan media sosial dan kecemasan serta depresi menunjukkan nilai yang tidak signifikan. Begitu pula dengan gangguan tidur, sakit kepala, dan nyeri tulang. Dengan demikian, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tidak secara langsung berkaitan dengan gejala-gejala kesehatan mental, fisik, dan yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidak ada korelasi antara signifikan antara penggunaan media sosial dan efek negatif seperti kecemasan, depresi, dan gangguan tidur, sakit kepala, dan nyeri muskuloskeletal. Lalu penggunaan media sosial dan konsep bias penggunaan motivator tesis analisis menggunakan regresi logistik menunjukkan nilai yang lebih besar daripada tingkat signifikansi yang disesuaikan. Penggunaan media sosial dan konsumsi obat bebas tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Istilah kadang-kadang ini menentukan struktur yang siswa lebih menentukan obat bebas untuk analgesik dan obat penenang atau alat bantu tidur. Tidak ada korelasi yang signifikan antara penggunaan media sosial dan frekuensi penggunaan obat-obatan ini. Jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara penggunaan media sosial dan efek negatif seperti kecemasan, depresi, gangguan tidur, sakit kepala, dan nyeri muskuloskeletal. Jadi tidak ada korelasi yang jelas dari penggunaan media sosial dengan seperti kecemasan, depresi, dan lain-lain ini. Lalu hubungan antara penggunaan media sosial dan obat bebas ini juga tidak signifikan ya. Seperti frekuensinya itu tidak jelas atau tidak sama di masing-masing orang. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.